Oke, pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas mengenai materi komponen aktif pada elektronika. Langsung saja. Apa sih komponen elektronika aktif? Komponen aktif merupakan komponen elektronika yang memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja. Nah, dalam hal ini, pada rangkaian elektronika, arus listrik yang dibutuhkan bisa dari arus AC ataupun DC. Disebut komponen aktif karena jika tidak dialiri arus listrik, maka rangkaian elektronika yang menggunakan komponen aktif tidak akan bekerja. Dengan arti lain, komponen elektronika aktif merupakan jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Komponen-komponen elektronika yang digolongkan sebagai komponen aktif adalah yang pertama ada dioda, ada transistor, dan ada tiristor yang terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon, germanium, selenium, dan metal oxidized. Nah, macam-macam elektronika aktif. Yang pertama ada dioda. Nah, dioda atau bisa disebut juga diode adalah komponen terbuat dari bahan semikonduktor dan mempunyai fungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah, tetapi menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Karena sifatnya yang dapat menghantarkan arus listrik ke satu arah atau forward bias dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya atau reverse bias, dioda sering digunakan sebagai penyearah atau catu daya. Bahan semikonduktor yang sering digunakan untuk membuat dioda adalah bahan silikon dan bahan germanium. Dioda pada umumnya mempunyai dua elektroda atau terminal, yaitu plusnya itu disebut anoda dan minusnya itu disebut katoda, yang memiliki prinsip kerja berdasarkan teknologi pertemuan P dan N semikonduktor, yaitu dapat mengalirkan arus dari sisi tipe P atau anoda menuju ke sisi tipe N atau katoda, tetapi tidak dapat mengalirkan arus ke arah sebaliknya. Sifat positif atau P-nya itu disebut dengan anoda dan sisi negatif N-nya itu disebut dengan katoda. Lambang dioda seperti anak panah yang arahnya dari sisi P ke sisi N. Bisa divisualisasikan, bisa dilihat pada gambar di atas. Untuk dapat memperjelas prinsip kerja dioda dalam menghantarkan dan menghambat aliran arus listrik, di bawah ini adalah rangkaian dasar contoh pemasangan dan penggunaan dioda dalam sebuah rangkaian elektronika. Bisa dilihat pada gambar. Berikut di bawah ini adalah jenis-jenis dioda dan penjelasannya pada jenis-jenis dioda tersebut. Nah, dioda ada yang namanya dioda penyearah atau retriever, berfungsi untuk menyearahkan tegangan. Misal, kita ingin merubah suatu tegangan bolak-balik AC, jadi tegangan searah aja atau DC. Nah, dioda ini yang paling dulu untuk dikenalkan atau dipelajari buat jenis dioda. Fungsi dioda penyearah ini diantaranya yaitu yang pertama sebagai penyearah arus atau sinyal AC, sebagai alat pemotong level, sebagai penurun tegangan, sebagai pengaman polaritas yang sangat terbalik dalam input DC. Ada juga dioda Zener. Dioda Zener ini adalah dioda khusus untuk dapat beroperasi di rangkaian reverse bias. Pada saat dipasangkan pada rangkaian forward bias, dioda Zener akan memiliki karakteristik dan fungsi sebagaimana dioda normal pada umumnya. Pada dasarnya, dioda Zener akan menyalurkan arus listrik yang mengalir ke arah yang berlawanan jika tegangan yang diberikan melampaui batas atau breakdown voltage atau tegangan tembus dioda Zenernya atau tegangannya tembus ke dioda Zenernya. Karakteristik ini berbeda dengan dioda bias yang hanya dapat menyalurkan arus listrik ke satu arah. Tegangan tembus atau breakdown voltage ini disebut juga dengan tegangan Zener, bisa dilihat pada gambar. Yang kedua, komponen elektronika yang kedua ada juga namanya transistor. Transistor ini adalah sebuah komponen semikonduktor yang berfungsi sebagai penguat, penyambung, pemutus, stabilitas, tegangan, hingga modulasi sinyal. Transistor ini ada pada sebuah perangkat elektronik yang memiliki fungsi tertentu. Bagian ini terbuat dari bahan semikonduktor seperti gallium arsenide, silikon atau germanium yang merupakan elektroda aktif. Nah, secara umum, transistor ini dipakai untuk menjalankan fungsi sebagai penguat atau amplifier dan saklar. Fungsi transistor itu secara umum terdapat dua fungsi, yaitu sebagai penguat dan transistor sebagai saklar.
Transistor sebagai penguat atau amplifier ini cara kerjanya adalah untuk meningkatkan nilai amplitudo gelombang yang masuk ke melalui input tanpa merubah karakternya. Nah, kita bisa menemui fungsi transistor ini ada pada rangkaian driver, pengeras suara, instrumen video, dan alat sejenisnya. Sedangkan terdapat 3 jenis konfigurasi apabila ingin memfungsikan transistor sebagai penguat, yaitu berikut ini ketiga jenis konfigurasi yang paling sering digunakan. Yang pertama ada common emitter atau CE, kemudian ada common collector atau disingkat CC, kemudian ada common base disingkat CB. Kedua, ada transistor sebagai saklar atau switching. Nah, seperti pada umumnya, fungsi transistor sebagai saklar itu untuk memutuskan dan menyambungkan suatu arus. Tentu saja, cara kerja transistor sebagai saklar cukup mudah untuk dipahami. Nah, bisa dianalogikan cara kerja sebuah saklar ini seperti keran air. Saat keran dibuka, maka air akan mengalir, dan pada saat keran ditutup, air pun tidak akan mengalir. Berikut ini beberapa nilai komponen saklar yang paling sering dijadikan pertimbangan. Yang pertama, tidak menimbulkan percikan api saat switching dari on-off. Kemudian lebih ringkas, kemudian lebih ekonomis dari sisi biaya. Kemudian umumnya terjadi aus saat kontak mekanis. Selain sari dua fungsi transistor di atas, transistor juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai pengatur stabilitas komponen, perata arus, penahan arus, dan pembangkit arus frekuensi rendah atau tinggi. Komponen elektronika yang ketiga ada namanya tiristor. Nah, tiristor ini adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Yunani. Arti tiristor itu yakni pintu. Penamaan alat ini rasanya sangat tepat mengingat bahwa fungsi tiristor itu memang mirip seperti pintu, yakni fungsi dasar tiristor adalah untuk melakukan pengendalian terhadap arus masuk serta arus keluar yang ada pada rangkaian. Jadi, jika arus listrik masuk ke dalam rangkaian, maka secara otomatis alat ini akan membuka dan menutup. Dengan begitu, maka proses perpindahan elektron dapat dilakukan dengan lebih terkontrol. Untuk komponen penyusunnya, yaitu terdiri dari 4 kaki terminal, sedangkan jenis material penyusunnya umumnya menggunakan bahan semikonduktor. Pada pengaplikasiannya, komponen tiristor ini dapat ditemukan pada berbagai alat elektronik yang ada di sekitar kita. Misalnya, ada timer, ada isolator, ada pengendali daya, motor listrik, peredam cahaya, dan lainnya. Nah, tiristor ini disimbolkan dengan gambar segitiga yang memiliki 2 buah garis lurus, di mana kedua buah garis lurus ini berada di bagian puncak serta di bagian alasnya. Garis pada bagian puncak merupakan katoda, sedangkan garis pada bagian alasnya itu lambang dari anoda. Selanjutnya pada bagian alas dapat dijumpai juga dari posisi yang sejajar. Nah, ternyata garis sejajar tersebut inilah yang dijuluki sebagai gerbang atau gate terminal. Bisa dilihat pada gambar di samping. Nah, fungsi tiristor sendiri merupakan komponen elektronika yang berfungsi sebagai sebuah saklar, yakni berfungsi untuk memutus serta menyambungkan arus listrik pada sebuah rangkaian. Untuk mengantarkan dan memutuskan arus listrik, perangkat ini menggunakan picu yang terletak pada terminal gate. Penggunaan tiristor sering kita temukan pada berbagai komponen elektronik, terutama jenis-jenis alat yang bekerja dengan picu otomatis. Bisa disimpulkan bahwa tiristor itu adalah sebagai penyearah untuk mengubah daya, untuk memanipulasi robot, mengontrol frekuensi dan juga kecepatan, digunakan juga untuk mengontrol suhu dan temperatur, juga untuk mengontrol cahaya, dan banyak lainnya lagi. Cara kerja tiristor itu secara umum tidak jauh beda dengan saklar pada umumnya. Dalam sebuah perangkat, nantinya arus listrik harus masuk ke terminal gate dulu agar tiristor dapat aktif. Jadi, untuk dapat beroperasi, terlebih dahulu arus listrik harus dialirkan menuju ke terminal gate. Setelah mendapatkan sinyal dari gerbang gate, selanjutnya tiristor akan berada dalam keadaan on. Setelah menjadi on, ketika terminal gate akan mulai kehilangan kontrol, maka seluruh induksi tegangan sudah terkendali secara internal. Jadi, meskipun arus listrik pada gerbang gate diputuskan, tiristor akan tetap dalam keadaan on atau aktif. Lalu ketika arus listrik ingin kembali ditempatkan pada posisi off, maka tegangan harus dialirkan pada titik 0 terlebih dahulu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan 3 mengenai materi komponen elektronika. Sekian, terima kasih.